Perkenalkan, saya Sandy Martin Tadu. Hari ini saya akan membahas terkait gangguan siklotimia. Siklotimia dalam bahasa Inggris biasa disebut cyclothymia. Terdiri dari dua kata yaitu cycle, ialah perputaran, dan thymic ialah mood atau keadaan perasaan seseorang. Maka dari dua kata tersebut kita dapat mengartikan bahwa cyclothymia atau siklotimia dapat diartikan dengan keadaan perasaan seseorang yang berubah-ubah sesuai dengan siklus yang berlaku dalam episode hipomania dan episode depresi dengan tingkat yang ringan. Gangguan siklotimia ini merupakan bentuk ringan dari gangguan bipolar. Etiologi atau penyebab dari gangguan siklotimia terdiri atas dua faktor, ialah faktor biologi dan faktor psikososial. Faktor biologi, sekitar 30% pasien atau orang dengan gangguan siklotimia memiliki riwayat keluarga yang mengalami gangguan bipolar tingkat 1. Yang mana hal ini terjadi karena adanya kerentanan psikologis atau psychological vulnerability dinilai pada kepribadian dan cara seseorang menghadapi masalah hidup dan kemungkinan juga berperan dalam mendorong kemunculan gejala gangguan siklotimia. Dan faktor berikutnya ialah psikososial. Siklotimia juga dapat terjadi karena dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungannya. Ialah bagaimana respon emosional yang berlebih dalam situasi stres yang dikeluarkan oleh individu dan bagaimana respon yang dikeluarkan dalam lingkungan yang juga bernama pada psikologis dan perilaku yang muncul pada individu dengan gangguan siklotimia. Kriteria diagnosis pada pasien dengan siklotimia ialah dapat digunakan dengan panduan penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ dan DSM-5. Untuk yang pertama ialah PPDGJ 3 F34.0. Berdasarkan PPDGJ 3, ciri esensial ialah ketidakstabilan menetap dari afektif atau suasana perasaan, meliput banyak periode depresi ringan, hipomania ringan, diantaranya tidak ada yang cukup parah ataupun cukup lama untuk memenuhi kriteria gangguan afektif bipolar, yaitu pada F31. Dan untuk American Psychiatric Association Diagnosis and Statistics Manual 5th Edition atau DSM-5 ialah selama minimal 2 tahun atau minimal 1 tahun pada anak dan remaja ada banyak periode dengan gejala hipomanik yang tidak memenuhi kriteria untuk episode hipomanik dan ada banyak periode dengan gejala depresi yang tidak memenuhi kriteria untuk depresi mayor. Dan yang kedua ialah selama periode 2 tahun tersebut atau 1 tahun pada anak dan remaja terdapat periode hipomanik dan depresi untuk setidaknya setengah waktu dan individu belum atau tanpa gejala selama lebih dari 2 bulan pada suatu waktu. Dan yang ketiga ialah tidak ditemukan kriteria menunjukkan episode depresi mayor, manik, dan hipomanik. Dan yang keempat ialah gejala pada kriteria A tidak merujuk pada gangguan skizofrenia, skizioafektif, gangguan skizofreniform, gangguan waham, atau spektrum skizofrenia yang tidak spesifik, dan gangguan psikotik lainnya. Dan yang kelima ialah gejalanya tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari zat, misalnya penyalahguna obat atau medikasi atau kondisi medis lainnya. Dan yang keenam, yang terakhir ialah gejala menyebabkan kesulitan atau gangguan klinis yang signifikan dalam sosial, pekerjaan, atau bidang-bidang penting lainnya, misalnya pada anak dan remaja ialah sekolah. Pengobatan pada gangguan siklotimia sendiri memerlukan manajemen spesifik dari psikofarmakoterapi dan psikoterapi untuk dipadukan dengan psikoedukasi. Yang pertama ialah psikofarmakoterapi dapat direkomendasi obat antimanik, yaitu pengobatan pertama untuk pasien dengan gangguan siklotimik atau siklotimia. Bukan hanya antimanik, tetapi ada beberapa obat yang direkomendasikan untuk pasien dengan siklotimia, ialah Depakote, lithium, tekretol, depakene, haloperidol, dan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor.
Untuk psikoterapi sendiri, untuk pasien dengan gangguan siklotimik, paling baik diarahkan kepada peningkatan kondisi kesadaran pasien tentang kondisinya, yaitu perubahan mood, dan membantu mereka mengembangkan mekanisme pengaturan perubahan moodnya dengan sendiri, yang mana diiringi dengan psikoterapi dan psikoedukasi pada pasien. Sekian penjelasan saya terkait gangguan siklotimia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.